Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Purnamasari. Saya Elisa Citra Mariana. Baik, pada video kali ini kami menganalisis jabatan di perusahaan PT Energi Batubara Lestari. Selamat sore Bapak, saya Elisa Citra Mariana dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk diwawancarai mengenai jabatan Bapak di PT Energi Batubara Lestari. Mohon maaf Bapak, sebelumnya nama Bapak siapa? Oke, langsung ya Bu ya. Ya. Oke, nama saya Rino Feli Bu. Bapak di sini menjabat sebagai apa Pak? Saya sebagai Departemen Head Operation Bu. Ya, itu dari departemennya ya Pak. Siapa supervisor perusahaan ini Bapak? Supervisor itu adalah yang di bawah saya. Itu ada 2 orang Siapa? yang bertanggung jawab di lapangan, yaitu Pak Akbar dan Pak Adis. Oh, yang pengawas tadi saya ketemu di sana Ya, yang tinggi Pak Akbar. Iya. Bapak bisa menceritakan secara singkat pekerjaan yang Bapak jalani ini bagaimana prosesnya, kegiatannya mungkin? Oke Pak, oke Bu ya, biasa Bu ya. Ya. Mungkin dari awal Bu ya, aktivitas perkaan dan tanggung jawab itu kita ada namanya dari engineering itu dikasih namanya plan Bu, atau rencana baik itu mingguan, bulanan dan harian. Nah, kita itu mengontrol persiapan operasional produksi berdasarkan plan tersebut, apakah alat, manusia dan sebagainya. Nah, setelah semuanya kita dapat dari engineering, nah dari depan operasi itu menerjemahkan di lapangan ke kontraktor kita, yaitu dengan koordinasi seperti tadi Ibu ikut ya di viewpoint. Nah, terus kita meyakinkan bahwa pekerjaan itu safe, aman. Itu yang pertama. Yang pertama adalah safe dan aman Bu untuk pekerjaan tugas kita. Terus kita bisa kesiapan sumber daya. Sumber daya kita apa aja? Manusia, terus alat, terus lokasi kerja, terus anak pendukung lainnya. Nah, setelah semua selesai baru kita eksekusi Bu berdasarkan plan yang dikasih oleh engineering kita. Sebelum Bapak menjabat sebagai manajer di sini, Bapak pernah menjabat sebagai apa sebelumnya? Maksudnya di perusahaan lain atau perusahaan yang ini juga Bu? Di perusahaan ini? Dulu pernah di peledakan, terus kepala gudang bahan peledak. Yang di sana tadi. Iya. Ada tugas khusus nggak yang Bapak tangani sebagai jabatan Bapak sekarang? Misalnya yang nggak bisa dikerjakan oleh orang lain, tapi Bapak yang mengerjakan? Tugas khusus biasanya karena saya dari bahan peledak, karena bahan peledak kan dikerjakan oleh orang tertentu, jadi tugas khususnya saya di bidang bahan peledakan. Wewenangnya apa Bapak? Misalnya perizinan apa misalnya? Perizinan misalnya kayak proposal masuk kah? Wewenang Bapak itu apa? Yang menentukan izinnya kah? Kalau untuk di peledakan saya menentukan jumlah bahan peledak yang keluar, seperti apa penggunaannya. Terus untuk di pertambangan saya menentukan dari kontraktor seperti ini pekerjaan harian, mereka akan mengajukan ke kami rencana kerja mereka hari itu, selanjutnya akan mendapat izin dari kami. Tanggung jawabnya Pak apa yang dalam jabatan Bapak juga? Oke Bu.
Jadi tanggung jawab yaitu yang pertama Bu ya, melakukan persiapan operasional yang memadai. Terus yang kedua, memastikan persiapan operasional produksi dilakukan dengan cara yang paling baik, efisien dan benar. Oke Bu ya. Selanjutnya memenuhi pencapaian target produksi. Oke. Selanjutnya memastikan pemanfaatan sumber daya manusia yang efisien atau istilah kami itu people development. Oke, jadi kita tuh nggak cuma pakai orang, tapi kita harus ngedevelop orang. Dari level paling bawah kita harus develop sampai dia dapat sesuai dengan skill yang dia dapat. Oke Bu, ada lagi? Peralatan atau mesin yang digunakan dalam bekerja itu apa saja Pak? Kalau untuk di operation, seperti Ibu lihat di tambang, peralatan kita adalah yang pertama itu namanya excavator atau biasa kami sebut dengan namanya loader. Kalau itu adalah alat muat, selanjutnya yang mengangkut adalah hauler atau alat hauling. Nah selanjutnya ada namanya crusher, ada namanya drilling dan sebagainya. Ya banyak ya Pak? Banyak. Mungkin itemnya penuh begini Bu. Oke Bu. Iya. Terus apakah dibutuhkan ciri-ciri khusus untuk menjabat sebagai jabatan Bapak ini? Ciri-ciri khusus maksudnya Ciri lebih fisik. Kalau fisik tidak ada Bu, yang penting sehat secara fisik, artinya tidak buta warna. Berkacamata boleh? Berkacamata boleh, yang penting tidak buta warna. Iya. Tidak buta warna, mungkin pendengaran biasalah, wajib kan kalau ditambang pendengaran. Yang penting sehat jasmani rohani lah artinya. Narkoba ya Pak? Oh, otomatis Bu. Kalau kerja di sini harus lulusan pertambangan? Kebanyakan kalau untuk di operation kita ada dua posisi Bu. Jadi ada namanya dari fresh graduate development itu biasanya kalau mungkin di tentara atau polisi itu ada namanya perwira, ada satu namanya bintara. Nah, kalau yang perwira ini biasanya dari S1 pertambangan, geologi, perminyakan atau geodesi, teknik sipil. Kalau untuk depression Bu ya, yang berhubungan lebih banyak ke teknik. Cuma kalau yang bahasanya tadi bintara ya, itu biasanya kita ngedevelop dari orang misalnya checker atau dia helper, dia naik jadi checker. Selanjutnya dia naik jadi junior group leader. Nah selanjutnya dia jadi group leader, senior group leader, lanjut jadi junior supervisor. Nah kalau yang FGDP dia itu langsung di group leader karena dia dari S1 pertambangan biasanya. Pekerjaan Bapak ini harus membutuhkan pengalaman kah Pak? Otomatis Bu. Harus ya? Kan bahasanya pengalaman adalah guru terbaik. Jadi kalau di tambang itu mungkin kalau saya kan dari pertambangan, dari lulusan pertambangan Bu. Jadi apa yang saya dapat di kampus itu kan kebanyakan based on teori. Saya kan tidak langsung ke lapangan secara menyeluruh. Tapi ketika orang itu mempunyai pengalaman yang mumpuni, dia punya juga base teori tadi, maka jadilah makanya kalau untuk posisi di operation itu biasanya memang pengalaman. Selanjutnya dalam base teorinya dari pendidikannya. Kalau pelatihan ada Pak? Pelatihan wajib Bu. Wajib. Jadi kalau pelatihan itu ada yang ada namanya untuk safety, itu namanya pengawas operasional pertama. Harus ada pengawas operasional media. Terus untuk teknis banyak Bu, kayak kursus juru ledak kelas 1, kelas 2. Karena itu bahaya ya Pak. Jadi harus ada pelatihan. Kondisi kerja di sini bagaimana Pak? Lancar aja? Kalau kondisi kerja bagi saya Bu lancar Bu, tidak ada masalah. Ya, seperti kita bilang pengalaman itu akan membimbing kita. Jadi kalau kita udah biasa ya apapun lancar. Resiko atau bahayanya Pak? Kalau risiko di tambang itu kita kalau ngomong risiko dan bahaya adalah hal yang beda Bu. Jadi ketika orang bilang bahaya, ini pulpen bahaya. Risikonya apa Bu? Ketusuk kan? Nah itu, jadi kalau bahaya dan risiko udah berbeda. Jadi kalau di tambang itu semua alat itu adalah bahaya. Risikonya adalah kita ketabrak. Nah Ibu bayangin di tambang itu banyak banget alat kan? Terus juga dinding, lereng dan sebagainya. Nah itu namanya bahaya. Tapi risikonya itulah kita timbun dan sebagainya. Nah sekarang tugas kami di operasional itu memastikan siapapun yang bekerja di situ atau Ibu sebagai tamu ketika masuk ke tambang kami harus minimalkan risiko ini terhadap orang yang bekerja, orang yang dapat izin masuk tambang seperti Ibu, tidak terjadi risiko yang bukan membahayakan Bu,
risiko, meminimalisir risiko. Oh iya. Nah, jadi nihil lah namanya. Kalau bahaya, ini bahaya. Iya. Kita tidak bisa menghilangkan ini. Iya, betul. Oke. Nah, Pengukuran hasil kerjanya dilihat dari segi target, Bu. target ya. Jadi kita ada 2 target, ada namanya Key Performance Index. Kita itu ada namanya target quantity, itu jumlah hasil yang kita produksi. Nah, terus yang kedua quality. Nah, kita quality ini, kita kan produk kita kan adalah batu bara. Jadi kita ada namanya dikasih standar quality tertentu. Kita harus mencapai standar quality ini. Quantity oke, quality juga oke. Terus ada yang namanya safety, Bu. Kita meminimalisir bagaimanapun juga tambang kita adalah tambang yang kita bilang lagi potensi risiko dan sebagainya. Jadi kita usahakan zero insiden, tidak boleh ada insiden di tambang. Itu kita kejar, Bu. Jadi quantity, quality, safety, dan jangan lupa, Bu, lingkungan. Jadi kalau tambang yang benar itu memperhatikan lingkungan. Ibu tadi lihat ya, ada set pond kita. Jadi set pond tuh tahu Ibu? Settling pond. Jadi kita dari tambang tuh ada air masuk dari tambang, mengalir. Sebelum kita buang ke pelayaran bebas, kita treatment ini barang air ini jangan sampai kita masuk buang ke sungai itu tidak sesuai baku mutu yang dikelola pemerintah. Jadi yang disaring gitu ya? Disaring. Berapa kali penyaringan tadi tuh saya lihat? Banyak, Bu. Iya. Mungkin Ibu bisa khusus ngamatin tuh bisa. Iya tadi tuh lihat. Nah, jadi ada beberapa kolam gitu kan. itu parameter kita, tapi yang paling utama quantity dulu ya, quality, safety, jangan lupa lingkungan dan regulasi pemerintah. Artinya walaupun kita nambang, semua regulasi pemerintah kita ikutin. Jangan sampai limbahnya ke masyarakat langsung juga. Regulasi juga, Bu, regulasi pemerintah kan kita taat aturan, dilewati pajak dan sebagainya bayar. Harus sudah dapat perizinan juga pasti, jadi benar. Nah itu target kita. Aspek-aspek atau kegiatan yang Bapak lakukan sehari-hari bagaimana, Pak? Oke, untuk kegiatan kita, Bu, sebagai Department Operation, tentu kita punya yang kita bilang tadi target ya. Nah, tugas kita itu mastiin target tercapai. Jadi pertama kali kita ke tambang itu, kita lihat dulu hasil kita kemarin. Nah, apa yang terlewatkan. Di setiap kontraktor kita ada kasih namanya item pekerjaan. Nah, itu kita cek dulu sesuai enggak. Itu enggak sesuai, kita meeting di viewpoint tadi ya, Bu ya. Yang tadi nah, di situ kita bahas apa aja sih ketidaktercapaian di hari ini. Nah, kita sama-sama cek solusinya, perbaikan data, kita kasih batas waktu, misalnya 2 hari, 3 hari semuanya perbaiki. Itu, Bu. Terus, silakan Bu lagi. Terima kasih Bapak karena sudah bersedia untuk saya wawancarai. Adapun kesimpulan dari analisis jabatan, yaitu aktivitas dan tanggung jawab sebagai jabatan manajer Departemen Hand Operation adalah bertanggung jawab dari engineering dan diberi plan atau rencana mingguan, bulanan, dan harian, serta mengontrol persiapan operasional produksi berdasarkan plan. Apakah alat manusia dan sebagainya. Setelah semua siap, baru engineering ke operation untuk menyampaikan di lapangan ke kontraktor dengan koordinasi, terus diyakinkan bahwa pekerjaan itu safe atau sudah aman. Tanggung jawab melakukan persiapan operasional yang memadai, memastikan persiapan operasional produksi dengan cara yang paling baik dan efisien serta paling benar. Selanjutnya, memenuhi pencapaian target produksi, memastikan sumber daya manusia yang efisien. Peralatan dengan mesin yang digunakan dalam pekerjaan yaitu ekskavator, roller, crusher, dan grilling, dan lain-lain. Resiko kerja atau berbahaya di tambang yaitu resiko dan bahaya adalah hal yang berbeda kalau di dunia tambang. Semua alat adalah berbahaya karena alat-alat di tambang cukup besar. Bisa dibayangkan, banyak alat, dinding lereng, dan sebagainya, tapi resikonya tertimbun. Dan sebagai yang bertugas di operasional, siapapun yang bekerja di tambang ataupun tamu harus minimalkan resiko ini terhadap orang yang bekerja dan harus izin dengan minimalisir resiko tambang. Itulah hasil analisis jabatan di perusahaan PT Energi Batubara Lestari.
Jika ada kesalahan dalam video, mohon dimaafkan. salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.